Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Apa kabar teman-teman SD Lab School FIP UMJ, khususnya Ananda kelas 6. Nah teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam, materi bab 1, Al-Quran, surat-surat pilihan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami dan berkah. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran hari ini tentang Al-Qur'an bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Nah, teman-teman, kalian sudah di kelas 6 ya, nggak terasa. Berarti pembelajarannya akan semakin luas dan semakin dalam. Dari itu teman-teman harus semangat terus menggali pengetahuan. Nah, baik, lanjut. Pembelajaran kita hari ini adalah kita berangkat ke tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui pelafalan dengan baik dan benar surat Al-Infitar. Nah, jadi teman-teman harus bisa membaca dengan baik, tata cara pembacaannya, makhrajul hurufnya, dan tajwidnya. Selanjutnya, teman-teman memahami hukum bacaan mim sukun. Nah, mim sukun dalam surat Al-Infitar. Nah, materinya ada 2. Biar tidak menjauh, materinya adalah Quran surat Al-Infitar, mim sukun, izhar syafawi. Ingat, materinya ada 2. Quran surat Al-Infitar, mim sukun, izhar syafawi. Mari kita mengenal surah Al-Infitar. Ada yang sudah tahu surah Al-Infitar apa? Nah, surat Al-Infitar diambil dari ayat pertama, Al-Infitar. Bunyi ayatnya izas sama'un fatarat. Diambil dari ayat pertama. Al-Infitar artinya terbelah. Waduh, bagaimana terbelah? Apa yang dibelah? Nah, kita lanjut. Urutan surat ke-82 terdiri 19 ayat, termasuk dalam golongan surat Makkiyah, teman-teman. Surat Al-Infitar diturunkan setelah surat An-Nadhiyat. Nah, paham ya sampai di sini? Jadi, kalau kita ingin mengenal surah Al-Infitar, kita harus tahu artinya, urutan suratnya, termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah. Ternyata surat Makkiyah. Surah Al-Infitar diturunkan setelah surat An-Nadhiyat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Sudah tahukah kandungan surah Al-Infitar? Kalau belum, mari kita pelajari. Nah, yang pertama adalah gambaran hari kiamat. Dalam surah Al-Infitar menjelaskan tentang gambaran hari kiamat. Bagaimanakah gambaran hari kiamat, teman-teman? Dalam surah Al-Infitar. Nah, Al-Infitar menjelaskan kejadian yang sangat luar biasa, yaitu langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, air laut yang awalnya tenang meluap ke daratan, dan kuburan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya langit terbelah seperti Allah. Seperti apa, teman-teman? Langit itu dibelah oleh Allah, dihancurkan. Allah susun planet-planet, bintang-bintang, Allah jatuhkan, Allah hempaskan ke muka bumi ini. Maka bumi itu akan hancur. Serta air laut yang dahulunya ombaknya kecil menjadi besar dan meluap ke daratan, dan hancurlah semua manusia dan matilah semua umat manusia. Dan kuburan yang telah dikubur bertahun-tahun lamanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dibongkar oleh Allah dan dibangkitkan. Itulah gambaran hari kiamat dalam kandungan surat Al-Infitar. Nah, dan kedua, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Bagaimana sih manusia, kok manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna? Apa yang menjadikan manusia itu sempurna? Nah,
Yang menjadikan manusia itu sempurna, yang pertama, manusia terletak pada akalnya. Akalnya digunakan untuk apa? Berpikir, menciptakan segala sesuatu. Jadi manusia itu bisa seperti luar biasanya. Dia bisa menciptakan pesawat terbang, menciptakan hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan di masa depan, manusia ciptakan. Manusia menciptakan komputer, manusia menciptakan robot. Nah, kenapa? Karena ada akalnya. Manusia bekerja sama karena akalnya. Tapi akal itu bisa mencelakakan manusia sendiri kalau kita tidak mempelajari dengan baik dan benar ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada matanya. Mata ini kita harus bersyukur karena mata bisa melihat, mata bisa merasakan kenikmatan pandangan. Melihat pemandangan, kita mengucapkan Masya Allah. Itu bahwa kita selalu apa? Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, mulutnya. Ibarat manusia ini sempurnanya luar biasa. Mulut digunakan untuk apa? Jangan sampai kita gunakan untuk menganiaya, menjelekkan orang lain, menceritakan aib orang lain, tapi senantiasa mulut kita gunakan untuk mengingat Allah dengan mengucapkan zikrullah. Paham? Nah, selanjutnya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat siapa? Nah, malaikat mencatat dan mengawasi manusia, segala perbuatan manusia selama di dunia. Malaikat siapa? Pencatat amal baik dan amal buruk. Tentu kalian sudah mempelajarinya, ya. Raqib dan Atid. Nah, siapa yang mencatat amal kebaikan? Tentu malaikat yang sebelah kanan kita yang mengawasi kita. Mencatat amal buruk, malaikat sebelah kiri kita yang mengawasi kita. Dan nanti buku itu akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang manakah amal baik dan amal buruk. Apakah amal buruk kita lebih berat? Apakah amal baik kita lebih berat? Itu tergantung hidup kita sekarang. Yang dijelaskan dalam surat Al-Infitar. Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita bersama-sama melafalkan surat Al-Infitar dengan bersama-sama. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Cukup ayat 1 sampai 6. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Idza sama'un fatarat. Nah, teman-teman, artinya idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Dia coba teman-teman bisa membuka buku di halaman 6. Wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila kuburan-kuburan dijadikan meluap. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Dan ayat keempat, wa idzal kuburu, dan apabila kuburan itu dijadikan meluap. Dan ayat kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa artinya teman-teman? Yang kelima, maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang ia kerjakan dan apa yang dilalaikan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam hal ibadah. Nah, jadi teman-teman diperbaiki bacaannya, pahami artinya, serta kandungannya. Itulah pembelajaran kita. Quran Surah Al-Infitar, At-Takwir, dan Abasa. Selanjutnya, memahami hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Ada 3 ya. Izhar syafawi, idgham mutamasilain, dan
ikhfa syafawi. Itulah yang kita akan pelajari. Yang pertama izhar syafawi. Nah, apa itu izhar syafawi? Pahami baik-baik ya teman-teman. Izhar syafawi yaitu hukum bacaan mim sukun atau mim mati apabila bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Jadi semuanya adalah huruf izhar syafawi. Ya. Semuanya adalah huruf izhar syafawi selain mim dan ba. Contohnya huruf kha, ya, atau huruf kha. Hum khairul bariyah. Nah, jadi harus jelas. Ya. Hum khairul bariyah. Cara membacanya yang salah hum. Nah, itu salah. Hum khairul bariyah. Lagi bertemu dengan huruf dal. Lakum. Lakum. Jelas ya. Lakum dinukum. Langsung jelas mim sukunnya, huruf dal jelas. Bertemu dengan huruf dal. Khalfihim zurriyatan. Zurriyatan. Nah. Bertemu dengan huruf ra. Ila fihim rihlata. Bertemu dengan huruf zal. Nih, ada mim sukun bertemu dengan huruf zal. Ingat, ada mim sukun bertemu dengan huruf dal. Ada mim sukun bertemu dengan kha, dan ada huruf mim sukun bertemu dengan zal, dan ada mim sukun bertemu dengan ra, dibaca jelas. Selanjutnya bertemu dengan huruf hamzah. Antum asyaddu. Nah, mim sukun bertemu dengan ta ikhfa, sedangkan mim sukun di depannya bertemu dengan huruf hamzah. Jadi dibaca jelas. Antum asyaddu. Alam taro, bukan alam, tidak didengungkan tapi dijelaskan alam taro. Nah, mungkin teman-teman bisa mengulang-ulang di rumah. Bagaimana kalau kita bertemu dengan huruf mim sukun selain mim dan ba, harus dibaca jelas. Sedangkan kalau mim bertemu dengan mim bertemu dengan ba, itu harus didengungkan. Sedangkan mim sukun bertemu selain mim dan ba, selain dua huruf ini, jangan sampai teman-teman membacanya dengan dengung, tapi dibaca dengan jelas. Paham? Oke. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran materi ini tentang apa? Al-Quran, surat-surat pilihan, surat Al-Fitar, At-Takfir, dan Abasa. Dan cara membacanya, kandungannya, serta hukum bacaan mim sukun. Sekian dari Kak Rizal. Tetap semangat belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tapi teman-teman masih dalam kondisi pandemi, semangat belajar tidak boleh pudar. Ya teman-teman, akhir kata, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat materi kali ini. Kita akhiri. Wala qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.